Nah untuk manjanginnya ini juga sama, teknik atau treatment yang gue lakukan di seat stay atas ya. Jadi gue sambung, gue sok. Jadi kedua pipa ini yang dari aslinya itu gue sambung, gue sok memakai aluminium solid full ya. Jadi bukan aluminium kosong, solid yang gue sok ke kedua potongan tadi, gue sambungin tadi. Jadi dengan begitu kan las-lasan itu bisa lebih kuat karena dia di dalamnya tuh solid. Jadi dampak panas tadi ya mungkin ada melemahkan struktur aluminiumnya, cuman karena dia solid agak terbantulah, nggak gampang patah. What's up brother, jumpa lagi di Baik TV ID. Bro, kemarin kita udah ngebahas tentang bagaimana mendesain, menggambar si orange ya. Terus habis itu kita ngebahas pembuatan triangle belakang, seat stay dan chain stay. Nah, kali ini gua lanjut ke pembuatan linkage brother. Nah, sedikit flashback. Linkage kali ini itu gua bikin manual. Artinya manual gua pakai mesin milling dan mesin milling manual ya. Kalau dulu yang pertama kali gua bikin ini si hitam ini linkage-nya ini gua bikin ke tempat CNC ya, pakai CNC ya. Jadi memang jauh inilah bentuknya, potongannya macam-macam juga cakep karena pakai CNC. Cuman biayanya memang lumayan mahal ya kalau pakai CNC. Ini dulu gua bikin habis 1,6 di luar bahan ya. Itu ongkos CNC-nya aja karena memang costnya mahal kalau CNC. Selain itu kalau satuan itu lebih mahal. Tapi kalau misalnya kita bikinnya sekaligus 100 biji mungkin bisa jauh lebih murah. Tapi kalau satuan ya memang mahal. Nah karena pertimbangan itu makanya kali ini gue bikin manual. Jadi gue bikin pakai milling manual. Untuk cuttingnya, potongan awalnya itu dulu itu gue pakai gerinda. Nah sebelum menganci ke pembuatannya, seperti biasa gue mulai dengan oret-oret. Gue gambar-gambar di kertas, gambar desainnya kira-kira kayak gimana. Nah setelah proses orat-oret tadi lanjut itu gue bikin ke mockupnya lah. Istilahnya mockupnya itu pakai alkopan. Nah kalau lihat di sini ada bolong-bolong banyak ini untuk mengadjust geometrinya. Nah jadi nggak langsung jadi ya. Ini gue adjust dulu, gue cari nanti geometrinya yang paling enak. Jadi tinggi BB, ground clearance BB berapa, terus jarak main si shocknya, semuanya itu bisa kelihatan kok dari sini. Makanya ini banyak lubang nih ya. Gue lihat banyak lubangnya kan. Nah ini untuk mengadjust tadi nih, gimana kira-kira si dudukan bearing yang menentukan geometri tadi dibikin. Nah kalau yang ini gue dulu cuma 2 bearing ya, belakang sama tengah, depannya nggak pakai bearing. Nah yang si orange ini gue pakai triple bearing, jadi depan bearing, tengah bearing, belakang bearing. Itu agak ribet memang, pembuatannya agak ribet, karena pakai 3 bearing. Nah lanjut setelah ini tadi oke, titik-titiknya, baru gue beli si bahannya. Gue pakai
pakai aluminium seri 7 ya, 7075 yang memang aluminium yang paling keras dan paling kuat. Cuman nggak bisa dilas, makanya gue pakai yang seri 7075 ini. Itu ketebalannya gue pilih yang 1,5 cm atau 15 mili, agak tebal ya, karena supaya agak kokoh. Memang agak berat sih, cuman lebih kokoh aja gitu. Itu aluminium gue beli panjangnya itu sekitar 20 cm, lebarnya itu sekitar 10 atau 12, gue lupa ya. Itu satunya sekitar 100 ribuan kok, nggak mahal. Jadi kalau dua itu 200 ribuan. Nah, gue bawa ke bengkel miling, barulah gue langsung proses pertamanya itu bikin lubangnya dulu, lubang yang ini tadi bro. Nah, lubang-lubang yang ini tadi itu baru dibikin dulu buat dudukan bearingnya. Nah, dudukan bearingnya juga agak mumet karena beda-beda size-nya kan. Yang belakang bearingnya pakai ukuran diameter berapa, gue beda lah. Belakang berapa, tengah berapa, depan berapa. Yang paling gede itu yang tengah. Gue sengaja bikin yang agak gede ya. Nah, jadi dibikin dulu dudukan bearingnya ketiga-tiganya. Setelah sudah masuk ketiga-tiganya bearingnya harus presisi banget, karena kalau terlalu sempit nggak bisa masuk. Terus kalau longgar sedikit aja longgar jadi oglek. Jadi memang pada saat pembuatan dudukan bearing ini itu harus ekstra hati-hati, karena itu tadi meleset sedikit oglak, kurang sedikit aja nggak bisa masuk. Jadi harus sabar, pelan sedikit. Nah, setelah ketiga dudukan bearingnya ini selesai, barulah di yang hasil potongan pakai bentuknya tadi, shape-nya, lanjut ke bagian detail bentuknya ya, karena kan gue pingin nggak flat bentuknya ya. Bentuknya gue pingin ada lekukan, ada lubang tambahan, yang tujuannya selain menambah estetika, sebetulnya juga untuk mengurangi bobotnya, mengurangi beratnya. Lumayan lah, beberapa gram gitu kan. Nah, untuk proses itu gua lakukan awalnya kasarnya pakai mesin milling dulu ya, dimiling dulu. Nah, habis dimiling dulu itu kan masih kasar karena ada beberapa yang lekukan yang susah pakai mesin milling. Tapi secara secara keseluruhan dimiling dulu supaya gampang, supaya nggak terlalu susah lah ininya, membuat konturnya atau teksturnya lah. Nah, setelah pakai milling itu baru lanjut ke detailing. Detailingnya itu yang kecil-kecil itu gue pakai gerinda kecil atau tuner ya. Nah, pakai tuner itulah, itu gue mulai seperti memahat, sebetulnya memahat pakai gerinda kecil itu dipahat sedikit demi sedikit sampai membentuk ya persis seperti mahat lah. Kalau pematung atau pemahat itu kan itu sedikit, cuman bedanya kalau pematung atau pemahat itu pakai pahat, pakai palu. Nah, ini pakai mesin tuner. Mesin tuner, lu tau lah mesin tuner itu yang gerinda kecil, terus ada pakai kepalanya itu juga kecil. Apa namanya kepalanya itu gue lupa ya. Nah itulah pokoknya lupa, kayak kepala kecilnya itu mulai dan dibentuk sedikit demi sedikit gitu. Nah, setelah kelihatan bentuk dan sudah mulai kelihatan cakep lah, lanjut ke proses selanjutnya yaitu penghalusan. Nah, proses penghalusan itu juga ada beberapa yang pakai gerinda tuner tadi, cuman kepalanya pakai yang ngamplas. Nah, untuk beberapa bagian detail itu manual, pakai amplas tangan, diamplas sampai halus. Nah, begitu bro. Selanjutnya setelah halus tadi
udah kelihatan tuh kan bentuk semua. Gue coba dulu gue pasangin ke frame-nya, ke main frame-nya, gue connectingin ke ke triangle belakangnya. Kira-kira sudah cocok geometrinya atau enggak, karena itu lubang bergeser sedikit aja geometri bergeser. Nah, gue cek, gue coba, oke, ternyata sesuai. Awalnya nggak sesuai sih, ada perubahan di situ. Tadinya gue desain itu untuk shocknya, gue balik tadinya, gue pengennya yang bawah di atas, yang jadi si tabungnya itu bagian bawah. Tetapi ketika ketika dicoba dipasangkan itu mentok bawahnya tuh, karena gue salah perhitungan. Ternyata down tube-nya yang gue pakai itu kan besar sekali. Nah itu kalau dibalik begitu mentok. Jadi akhirnya gue agak manuver dikit bro. Akhirnya gue coba balik. Nah ketika kebalik itu ada beberapa yang harus disesuaikan lagi, seperti lebar shocknya beda ya, karena kebetulan kan gue pakai shock yang jenis Trunion ya. Kalau Trunion kan di bagian kepalanya itu dia lebar, karena si buat bautnya itu langsung ke ke kepalanya ya. Sementara yang bawahnya kan lebarnya standar. Nah kalau yang non Trunion kan atas bawah sama tuh lebarnya. Nah kalau ini kan beda. Yang atas itu kan dia lebih lebar karena langsung ke kepalanya ya, kepalanya bawah mounting shock biasa. Nah akhirnya gue manuver tuh agak sedikit membuat penyesuaian di di yang kepala sini, yang ujung sini, untuk mengadopsi perubahan tadi, karena kepalanya kan menjadi lebih lebar lah dengan Trunion yang tadinya itu lebih kecil, bisa sekitar kira-kira segini, dan dengan Trunion itu kan harus lebih lebar. Nah itu juga agak sedikit manuver tricky, ada beberapa yang gua adaptasi lah. Yang tengah juga itu gua sedikit lebarkan supaya ikut ke depan lebar. Terus apalagi ya, gua tambahin juga shock sedikit lah supaya dia lebih lebar, supaya bisa ngikutin yang depan tadi. Nah selanjutnya juga di bagian tengah sini itu gue menambah aksen sebetulnya supaya tidak kelihatan flat. Nah jadi sebenarnya cuma ditambahin doang blok aluminium menutup di sini dengan tetap menyisakan lubang untuk memasukkan si bearing. Nah habis itu gue pasangin tutup plak. Nah, jadi ada tutupnya. Ini cakep, jadi nggak flat rata, dia agak menyendol lah, nongol pas di bagian bearing tengahnya. Terus supaya lebih cakep, gue cari tutup plastik yang pas. Setelah itu semua, setelah oke, dicoba geometrinya nggak sesuai sama yang kita inginkan, ground clearance si bottom bracket juga dapat, terus ngayunnya si triangle belakang juga pas, nggak mentok ke seat tube-nya. Sudah oke, lanjut tinggal di proses ngecat bro. Jadi udah beres semua itu, tinggal ngecat. Nah untuk ngecatnya nanti sekalian aja bro, itu udah ada sesi sendiri proses pengecatan keseluruhan si orange tadi bro. Seru tuh ngecatnya. Gua ke tempatnya Om Aziz di Azuka Cycle. Nah jadi gitu bro cerita tentang pembuatan linkage kali ini bro. Kalau lu pengen lihat proses pembuatan linkage yang pakai CNC yang ini nih bro, itu ada di video gua tuh yang dulu nanti gua taruh di deskripsi deh, gua kasih linknya ya. Itu cakep memang, kalau pakai CNC cakep, presisi dan keren lah pokoknya. Cuman ya memang kosnya mahal. Nah kalau ini tadi kan kosnya gua itu ke tukang bubut itu cuman murah lah, jauh lah, cuma sekitar 150-an, kosnya 200 lah segituan, plus beli bahannya dari sekitar 200. Nah sementara kalau pakai CNC itu kan 1.600.000, itu hanya
ongkos pembuatan di luar bahan. Jadi dengan bahan kalau 200 ya 1.800.000 bro. Nah itu aja bro, ngobrol-ngobrol kali ini tentang pembuatan linkage si Orange brother. Oke. Jadi tetap ikutin e-bike TV ID, itu masih banyak nanti cerita proses pembuatan setiap komponen sepeda ini bro. Oke. Tetap ikuti e-bike TV ID, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng brother. Sampai jumpa di video selanjutnya.